Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Ibnu Aqil yang ditulis oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Alfiyah Ibnu Malik, yang tentu saja ditulis oleh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi rahimahullah, dan ada takrirat juga di sini namanya Minhatul Jalil Syarah Ibnu Aqil yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kita buka juz awal, halaman di sini 31 ya. Dan ini adalah video yang ke-14 ya. Kita berada di bait kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Tentang bagaimana proses kalimat isim dihukumi mabni karena ada kemiripan dengan sumbernya yaitu kalimat huruf ya. Jadi kalimat isim asalnya mu'rab, kemudian dia punya cabang yaitu mabni, karena faktor mabni ini disebabkan oleh syabahil harfi. Ada total 4 yang tercantum dalam kitab Ibnu Malik: syabahil wad'i, syabahil ma'nawi, syabahil niyabah, dan syabahil iftiqar. Tentunya setelah kemarin syabahil wad'iyya sudah dibahas dalam video sebelumnya, kita lanjutkan ke syabahil ma'nawi, di mana ada makna-makna tertentu yang dikhususkan untuk kalimat huruf. Tentunya ini kalimat isim ikut di situ nimbrung. Artinya ada gaya-gaya kalimat huruf kemudian ditiru oleh kalimat isim. Seperti contoh, kalimat huruf menggunakan mode istifham seperti hamzah. Kemudian ada kalimat isim menggunakan mode istifham juga. Seperti contoh di sini mata. Mata artinya kapan? Itu pertanyaan. Kemudian hamzah juga di sini apakah? Itu juga pertanyaan atau istifham. Jadi mode yang sama ini menjadi penyebab mata kalimat isim ini menjadi mabni ya. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini. Amin. Wa tsani, dan adapun yang kedua dari total 4 syabahil harfi, yaitu syabahul ismi, menyerupainya kalimat isim lahu kepada kalimat huruf fil makna, dari segi makna. Nanti ada beberapa makna atau beberapa mode huruf yang akan kita bahas. Hanya saja Imam Ibnu Malik membagi secara ringkasnya saja, yaitu 2. Wawa, dan adapun syabahil ma'nawi yaitu qismani, ada 2 bagian. Ahaduhuma, adapun yang pertama dari qismani yaitu ma, setiap kalimat isim. Asbah, yang menyerupai apa kalimat isim, harfan kepada kalimat, kepada huruf, mawjudan yang mawjud ya. Yang mawjud tadi itu istifham ya, ada rupanya hamzah istifham, kemudian ada setara dengan mata. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu ma, setiap kalimat isim yang mengalami perubahan. Tentunya kita ulangi di sini, isim yang mengalami mode menyerupai dalam perubahannya ya kepada huruf. Asbah harfan mawjudan. Wasani ma asbah harfan ghairu mawjudin. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu ma, setiap kalimat isim asbah yang menyerupai apa ma, harfan kepada kalimat huruf ghairu mawjudin, yang tidak nampak. Jadi tentang masalah mode
yang diikuti ini, mode kalimat huruf yang diikuti oleh kalimat isim ini, ada buktinya yang diikuti dan ada hanya sekilas abstrak, yaitu ghair maujud. Kita lanjutkan dulu. Famithalul awwali, maka adapun contoh yang pertama yaitu ma ashbaha harfan mawjudan, yaitu mata, lafad mata. Fa'innaha, maka sesungguhnya lafad mata yaitu mabniyatun, dimabnikan li syibiha karena menyerupainya lafad mata. Apa yang diserupai oleh lafad mata? Al-harfa, kepada kalimat huruf, fil makna, di dalam makna. Fa'innaha, maka sesungguhnya mata yaitu tustamalu, dipergunakan apa mata? Lil istifhami, untuk makna istifham. Mata itu adalah kalimat istifham atau kalimat bertanya dalam bahasa Arab. Nahu, contoh mata takum, kapan engkau berdiri. Mata tadhhab, kapan engkau berangkat. Mata tanam, kapan engkau tidur. Ya. Jadi itu mata. Wali syarti, dan bisa juga mata ini punya dua opsi. Ya. Di samping istifham, mata juga li syarti, untuk mata syartiyah, artinya kalimat syarat. Contoh, nahu mata takum akum, mata kapan saja, takum engkau berdiri, akum aku akan berdiri. Kapan saja, kalau di sini kapan, bertanya. Kalau di sini kapan saja engkau berdiri, aku akan berdiri juga. Kapan saja kamu berangkat, aku ikut berangkat. Wa fil halatain, dan dalam dua keadaan ini, yakni istifham dan syarat, hiya, adapun mata yaitu musybihatun, yang menyerupai, li harfin mawjudin, kepada huruf yang mawjud, artinya yang secara hissi, fisik ada bentuknya, li'annaha, karena sesungguhnya mata fil istifhami, dalam mode istifham, yaitu kal hamzati, seperti hamzah, wa fi syarti, dan dalam mode syarat, kain, seperti in syartiyah. Kita ambil contoh dulu di sini. Fokusnya ke mata serupa dengan hamzah dulu, dengan makna istifham, mode istifham. Seperti contoh mata takum, kapan kamu akan berinisiatif, misalnya. Inisiatif bekerja, inisiatif mencari solusi, inisiatif untuk memperbaiki diri. Itu mata takum, kapan kamu bangkit. Ya, ada pertanyaan. Mata, kalimat tanya, hamzah, kalimat tanya. Mata, kalimat isim, hamzah, kalimat huruf. Terjadi kemiripan dalam mode istifham, maka mata itu mabni. Apa yang diserupai namanya syibeh ma'nawi. Ini maknanya. Yang kedua, mata juga bisa mode in, syartiyah. Mata takum akum, in takum akum, kapan saja kamu berdiri, kapan saja kamu bangkit, aku akan ikut bangkit. In takum akum, jika kamu bangkit saat ini juga, maka aku akan bangkit. Di sini ada mode persamaan. Mata kalimat isim, in kalimat huruf. Ada mode sama, yaitu syartiyah. Jadi sama-sama masuk kepada amil jawazim, ya. Dia menjazmkan. Mata takum akum masuk kepada fi'il mudhari, dia menjazmkan. Jadi menjazmkan tidak tanggung-tanggung, langsung dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Mata takum akum, ya. Jadi akum, mata takum, fi'il syarat dijazmkan oleh mata. Kemudian takum juga fi'il jawab syarat dijazmkan oleh mata, ya, duanya. Jadi sangat kuat sekali posisinya mata syartiyah ini. Sama dengan intakum akum. Intakum, jika engkau berdiri, aku maka aku akan berdiri, ya. Cukup jelas, ya. Hanya saja tadi mode dalam kasus mata ini, hamzah dan innya ini nyata, ya, atau maujud. Berbeda dengan lafad huna, dia memiliki persamaan dengan kalimat huruf, tapi hurufnya abstrak, ya.
Wa mithalu tsani, dan adapun contoh yang kedua yaitu harfan ghairu mawjud, yaitu huna lafad huna, fa innaha, maka sesungguhnya lafad huna yaitu mabniyatun dimabnikan li syibiha, karena menyerupainya lafad huna harfan kepada kalimat huruf. Karena yang adalah apa kelakuan dan hal, yaitu yang bagi seyogianya, sepantasnya apa ayu doa diletakkan apa harfan falam yudo, maka kemudian tidak diletakkan. Ini terkait lafad huna, dia isim mabni karena serupa dengan isim isyarah. Hanya saja untuk isim isyarah ini tidak ada hurufnya, tidak ada juntrungannya ya. Jadi secara abstrak saja menyerupai. Jadi karena yang bagi an yudo'a falam yudo, seyogianya huna dalam mode isim isyarah ini menyerupai kalimat hurufnya nggak ada ya, karena isyarah itu makna daripada kalimat huruf. Nanti dijelaskan oleh Abi Ali Al-Farisi bahwasanya itu menyerupai alil ahdi ya. Isim isyarah itu ya alil ahdi, sudah diketahui ya, ya ini pulpen ini misalnya. Wadzalika, dan adapun itu yang bagi ayudho falam yudho, seharusnya diadain tapi ya memang nggak ada ya, barangnya nggak ada. Ya, nal isyarah, karena sesungguhnya itu isyarah yaitu maknan adalah makna atau mode minal ma'ani dari beberapa makna. Fahakuha, maka adapun haknya isyarah yaitu ayudho, diletakkanlah bagi isyarah apa harfun huruf, seperti halnya hamzah dan in. Ya dulu yang akan menunjukkan apa huruf alaiha atas itu isyarah, kama wadu'u, seperti meletakkan siapa ulama ahli nahwu atau an-nahwiyun dan nafi kepada huruf nafi ya, ma huruf nafi, nahi la ya. Ma artinya tidak, nahi artinya jangan. Jadi ada makna minal ma'ani, sudah memiliki posnya masing-masing untuk huruf asalnya. Di antaranya tadi in untuk syartiyah, kemudian hamzah untuk istifham, kemudian nafi, ma untuk nafi, la untuk nahi, laita untuk tamani, la'alla untuk taraji, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya yang lain masih banyak. Fabuniyat, maka dimabnikan apa asmaul isyarati, beberapa isim isyarah, li syibiha, karena menyerupainya Lishibiha, karena menyerupainya asmaul isyarah fil makna, di dalam makna, harfan muqaddaran kepada huruf yang diperkirakan saja ya. Apakah cuma isim isyarah saja yang tidak punya juntrungannya harfan muqaddaran? Ternyata banyak ya. Kita tambahkan di sini ada angka 1. Naqala, telah menceritakan siapa Ibnu Fallah ya. Ya, Ibnu Fallah An-Nahwi, beliau lahir pada tahun 600, sepertinya itu tahun wafat ya, tahun lahir tidak diketahui oleh beliau ya. Yang jelas tercantum dalam catatan Ibnu Fallah An-Nahwi ini wafat pada tahun 680 Hijriah ya. Nama lengkap beliau adalah Syekh Mansur bin Fallah bin Muhammad bin Sulaiman bin Ma'mar al-Yamani. Beliau adalah salah satu ulama yang memberikan syarah kepada kitab Al-Kafiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik ya. Jadi Imam Ibnu Malik menulis kitab Al-Kafiyah, kemudian disyarahi oleh Ibnu Fallah ini. Makanya beliau qala Ibnu Fallah an Abi Ali Al-Farisi, dari Abi Ali Al-Farisi. Ibnu Fallah mengutip perkataan Abu Ali Al-Farisi. Siapakah Abu Ali Al-Farisi? Yang ahli nahwu juga ya. Abu Ali Al-Farisi An-Nahwi, tentunya beliau ada lahirnya pada tahun 288 Hijriah dan wafat pada tahun 377 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali ya, Al-Hasan bin Ahmad bin Abdul Ghaffar Al-Farisi. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah Al-Hujjah, kitab Al-Hujjah fin Nahwi ya. Al-Hujjah lil Farisi, menjelaskan tentang ilmu nahwu, bahwasanya anna asma al-isyarah mabniyah,
isim isyarah itu mabni semuanya, baik itu hadza, baik itu hadhihi, baik itu tilka, baik itu ulaik, ya ya zani, tani, itu ya. Seperti nanti ada babnya tersendiri, ismul isyarah mabniyatun li'annaha min haitsul ma'na ashbahat harfan mawjudan. Menurut Abu Ali Al-Farisi ada kok hurufnya, wa huwa alil ahdi, ya. Ada alil ahdi dzikri, ya, atau alil ahdi dzihni, atau alil ahdi hudur. Ada al, ya. Misalnya mampirlah ke rumah ini, itu di dalam ahdi sudah diketahui tentunya ya rumah yang nawarin, bukan rumah yang banyak di kampung situ. Mampir dong ke rumah ini, udah paham semuanya bahwasanya ya pemilik rumah ini yang menawarkan. Fa innaha tusyiru ila ma'hud. Jadi alil ahdi ini bisa mengisyarahkan sesuatu yang sudah bisa difahami bainal mutakalim wal mukhatab. Misalnya pinjam pulpen dong. Tentu saja pulpen yang diminta dipinjam itu ya pulpen milik dia, bukan milik orang lain. Itu sudah ma'hud bainal mutakalim wal mukhatab. Selanjutnya wala makanatil isyarah fi huna wa nahwiha hissiyah, hanya saja ketika lafaz huna di sini isyarahnya adalah fisik hissiyah, wa fi alil ahdi wa fi al ahdiyah dzihniyah, hanya saja untuk alnya ini ya dzihniyah, mafhumnya dalam hati saja. Lam yartadi al muhaqqiquna dzalika, jadi tidak direstui ya. Lam yartadi tidak meridhoi al muhaqqiquna para ahli tahqiq dzalika kepada itu alil ahdi. Abu Ali Al-Farisi mengajukan opsi tentang alil ahdi, kalimat huruf ya ini al huruf, untuk menemani agar isim isyarah di sini huna ya, opsi mode isyarah ini supaya memiliki harfan mawjudan ya, artinya punya bentuk fisik. Tetapi al-muhaqqiqun, para ulama ahli nahwu secara umum menyatakan bahwasanya alil ahdi itu baik ahdi dzikri, baik itu ahli hudur ya, ataupun ya dzihniyatan dalam hati saja. Sedangkan huna di sini itu sifatnya fisik ya, tempat ini misalnya. Maka lam yartadi, tetap Abu Ali dalam hal ini tidak disetujui ya. Tetap wadhahabu, dan memilih berpendapat al-muhaqqiqun, kebanyakan jumhur ahli nahwu, ila ma dzakarahu syarih, apa yang diceritakan oleh syarih yakni Imam Ibnu Aqil, min anna asma al-isyarah, bahwasanya isim isyarah buniyat li syibha fil ma'na harfan muqaddaran. Isim isyarah mabni karena dia menyerupai kalimat huruf, hanya saja hurufnya tetap muqaddar. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Wa naziru huna, dan sebagai pelengkap saja bahwasanya tambahan di sini lafaz huna ternyata tidak sendirian dia mabni berdasarkan menyerupai harfan muqaddaran. Di sini fi madzakarnahu, yang sudah diceritakan tadi adalah lada. Fa innaha dalatun 'alal mulasaqati wal qurbi ziyadatan 'ala dzurfiyah. Lada itu artinya lada di sisi, lada Zaidin, di sisi Zaid, itu menunjukkan mulasaqah wal qurb, ada faktor kedekat, artinya lada Zaidin berada dekat banget sama Zaid. Ziyadatan ala dzurfiyah, melebihi faktor sebatas dzarf atau bentuk tempat ya. Wal mulasaqah bil qurb wal mulasaqatu wal qurbu minal ma'ani, faktor dekat ini adalah makna ya, ada mode tertentu dari kalimat huruf allati lam tadha al-arabu laha harfan. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf asalnya, jadi tetap dia harfan muqaddaran setara dengan lafaz huna. Kemudian wa'idun juga ma ta'ajubiyah fa innaha dalatun 'ala ta'ajub. Ta'ajub ini adalah mode yang dimiliki oleh kalimat huruf tetapi tidak memiliki huruf maujud, jadi tetap muqaddar. Jadi mata ajubiyah ini isim ya. Mata ajubiyah itu kalimat isim, hanya saja dia mabni.
menyerupai kalimat huruf dalam segi makna ta'ajub. Tapi saja makna ta'ajub ini tidak diletakkan huruf maujud oleh bahasa Arab. Jadi walam tada'il Arab lit ta'ajjubi harfan fayakunu bina'u kulli wahidin min hadzainil ismain li shibhihi fil ma'na harfan muqaddaran. Maka lafad lada dan ma ta'ajjubiyah ini keduanya kalimat isim tapi mabni ya, min hadzal isybiha karena menyerupainya fil makna harfan muqaddaran dalam makna kepada huruf yang muqaddar, artinya tidak mewujudnya. Kita ulangi, ada 3 kalimat isim yang menyerupai kalimat huruf dalam segi makna, tapi hurufnya ini muqaddar, tidak diletakkan huruf asalnya, seperti huna untuk isyarah, lada untuk zaraf, dan kemudian ma untuk ta'ajub di sini. Jadi walam tada'il Arab harfan, ya, tidak meletakkan huruf aslinya. Beda dengan di atas tadi, ma'u nafi diletakkan ada asalnya la, nahi, laita, taraji, ya. La'ala untuk laita, tamanni, ya, taraji untuk la'ala, ya. Jadi faham, maka fahamilah engkau dzalika kepada yang sudah diceritakan tadi tentang huna, lada, dan ma ta'ajub. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.